kita kembali untuk memprediksi tentang pembahasan politik ya. Hari ini siang tadi Ibu Megawati sudah mengumumkan bahwa calon dari Wakil Presiden dari Pak Ganjar ini adalah Pak Mahfud MD. Sekarang yang ingin saya prediksi dari tanggal lahirnya, di mana Pak Ganjar ini tanggal lahirnya 28 Oktober 1968. Tema kehidupannya di angka 8. Angka 8 ini angka yang nggak bisa diem orangnya. Selalu ingin berkembang. Nah, kemudian dari Pak Mahfud, angka tema kehidupannya angka 4. Pak Mahfud ini terlahir di tanggal 13 Mei 1957. Angka kehidupannya di angka 4. Angka 4 ini memiliki perencanaan yang matang, kehati-hatian dan lain sebagainya. Jadi sangat klop jika Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini didampingkan, karena Pak Ganjar ini orangnya selalu berkembang, sedangkan Pak Mahfud ini orangnya selalu hati-hati, perencanaan yang matang. Jadi baik Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini seandainya nanti disatukan dalam sebuah tugas akan bisa saling dukung dan saling support. Pak Ganjar memiliki pendukung yang luar biasa, sedangkan Pak Mahfud ini relasinya sangat banyak di kerjaannya, karena kita juga tahu Pak Mahfud ini dari jadi ini, tentunya memiliki relasi yang luar biasa di dunia hukum dan kepolitikan. Nah, mereka ini akan saling bahu-membahu untuk bisa menjadikan satu tim yang bisa berusaha memenangkan di Pilpres di tahun 2024. Kalau dari angka kelahirannya seperti itu ya teman-teman, saling support, saling dukung. Yang satunya orangnya nggak bisa diem, yang satunya orangnya hati-hati. Tentunya di sini akan saling support satu sama lain. Tapi dua-duanya ini juga ada angka keras kepalanya. Nah, angka ini yang bisa membuat hubungan menjadi kurang bagus nantinya. Makanya buat Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD, alangkah baiknya ketika sudah mengerti kelemahannya di sini adalah tidak sabaran. Semoga nanti bisa untuk sedikit sabar di dalam menjalankan hubungan mereka berdua ya, biar harmonis. Saran saya seperti itu kalau dilihat dari angka kelahirannya. Kalau dilihat dari kartu katarat, bagaimanakah keberuntungan mereka di dalam Pilpres di tahun 2024? Mari kita lihat ya. Keberuntungan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD dalam percaturan Pilpres di tahun 2024 seperti apakah keberuntungan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini? Ini saya ambil 10 kartu ya teman-teman, biar tahu kelebihannya, kekurangannya dan apa saja yang harus diwaspadai. Saya langsung ambil 10 kartu. Keberuntungan Pak Mahfud dan Pak Ganjar di dalam Pilpres di tahun 2024. Ada simbol harus hati-hati. Harus hati-hati dalam menyikapi permasalahan yang ada. Kehati-hatian di sini tentunya sangat masuk akal, karena sekarang aja udah gonjang-ganjing di dunia politik yang begini, yang begitu dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada simbol perperangan. Jadi dua kartu ini melambangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus hati-hati karena adanya banyak tantangan, banyak hujanan pedang-pedang, hujanan tongkat-tongkat ini yang melimbangkan banyak masalah, banyak tantangan yang harus dihadapi ketika dia sudah mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan presiden. Kemudian ada mimpi. Nah, mimpi ini melambangkan adanya seseorang yang baru memulai sebuah perjalanan. Nah, kita juga tahu baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud ini adalah pertama kali mereka maju Pilpres. Di sini ketika mereka salah langkah bisa nyungsep, tapi ketika dia mengambil sebuah kebijaksanaan yang tepat termasuk timnya PDIP dan
yang berkoalisi, dia akan dinaikkan atau akan sukses. Jadi sukses dan tidaknya ini tergantung dari kebijaksanaan dari tim pendukungnya, juga dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Kemudian hati-hati dalam menyikapi setiap masalah yang ada, setiap perkembangan yang ada. Dengarkan suara hatimu, jangan mudah terpancing dengan provokasi atau dengan perkembangan dinamika politik saat ini. Karena semakin hari mendekati Pilpres akan semakin banyak goncangan yang gak karu-karuan. Ya, selanjutnya jangan setengah hati, harus optimis, harus semangat untuk bisa meraih kemenangan walaupun banyak sekali tantangan yang harus dihadapi loh ya. Kalau kemarin dari prediksi saya tentang Pak Ganjar ini, sebentar ya, saya matikan dulu. Kalau dari prediksi saya kemarin tentang dinamika politik yang saat ini, misalnya di mana Kaisang sudah jadi ketua umum PSI, kemudian Gibran Pak Prabowo ada ketertarikan pada Gibran untuk menjadikan sebagai presiden. Kemudian ada kabar-kabar jika Pak Jokowi diduga bermain di dua kaki. Terus demikian juga keputusan MK. Apakah itu akan menggoyang elektabilitas Pak Ganjar? Ada simbol habis gelap terbitlah terang di ujung kartunya, yaitu apa yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing itu pada akhirnya bisa dilalui dengan baik oleh Pak Ganjar dan timnya, dan pamor dari Pak Ganjar akan semakin mencorong dengan adanya gonjang-ganjing tersebut ternyata. Jadi gonjang-ganjing yang ada itu tidak begitu mempengaruhi elektabilitas Pak Ganjar, malah Pak Ganjar suaranya lebih naik lagi. Makanya di sini jangan berkecil hati ketika ada gonjangan-gonjangan yang seperti itu. Tetap optimis dan tetap semangat untuk bisa melalui masa-masa sulit. Asal keputusan yang diambil harus benar. Karena di sini adalah simbol the dreamer, pemimpi. Awas hati-hati dalam melangkah. Kalau salah kebijaksanaan, salah melangkah, bisa jatuh ke jurang. Tapi kalau hati-hati bisa diangkat derajatnya, simbolnya seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi? The World, yang artinya memulai lembaran baru. Lembaran lama sudah selesai, kita buka lembaran baru, yang artinya mengawali sebuah kehidupan baru, mengawali sebuah tugas baru, cita-cita baru. Mimpi harapan, sesuai dengan mimpi dan harapannya. Ada kesuksesan teman-teman. Jadi impian yang bisa terwujud ketika ada kerja keras dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dari timnya, serta dukungan dari masyarakat Indonesia. Ada simbol 10 cangkir. Ada kesuksesan di sini ketika mereka memilih keputusan yang tepat dan kerja keras. Satu kartu lagi, kurang berapa ya? Ini 9. Harus bekerja sama dengan orang-orang lama. Siapakah ini? Apakah di sini harus bekerja sama dengan koalisi lama? Di sini kan sudah bekerja sama dengan P3 yang dulu juga berkoalisi dengan P3, ataukah orang lama ini adalah yang dimaksud adalah misalnya Pak Presiden Jokowi, ataukah dari pejabat-pejabat lama di dalam Pilpres ini? Bisa jadi kepala daerah yang sudah menjabat dan lain sebagainya. Jadi di sini ada banyak arti ya, yang artinya orang dari masa lalu. Orang dari masa lalu. Tinggal satu kartu lagi yang juga harus dihormati, dihargai, karena di sini nanti orang dari masa lalu ini juga akan memberikan dukungan suara, karena orang dari masa lalu ini juga memiliki suara ternyata.
Oh, mungkinkah orang dari masa lalu ini adalah simbol dari Pak Jokowi? Ya, mungkin saja. Tapi yang namanya kartu ini adalah simbol dari berbagai macam versi ya teman-teman. Bisa Pak Jokowi, bisa pejabat lama, atau yang lainnya. Dan dengan bekerja sama dengan orang masa lalu ini akan ada support juga dari orang masa lalu kepada Pak Ganjar. Jadi seperti itu yang teman-teman. Yang jelas di sini ada kartu kesuksesan untuk Pak Ganjar. 10 cangkir. Dan di sini juga tidak boleh merasa pesimis dan lain sebagainya. Tidak boleh berkecil hati walaupun goncangannya begitu besar di sini. Karena di sini yang namanya Pilpres kan maju perang teman-teman ya. Tapi makin kesini kartunya semakin baik. Semoga saja kartu ini tembus yang terbaik untuk Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Di sini ada simbol kartu kesuksesan ya. Kartu kesuksesan dan harus kerjasama dengan orang dari masa lalu. Nah, orang dari masa lalu siapakah ini? Ya kita nggak tahu, kita lihat saja ke depannya perkembangan dari dinamika politik PDIP, Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Siapakah orang dari masa lalu?